Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat tingkah pola jamaah haji terkhusus ya, yang asalnya dari Indonesia, itu memang aneh-aneh kaum muslimin ya. Ada yang sa'i sambil baca Pancasila, sambil baca ya lalwaton ya lalwaton. Ada yang berangkat haji dengan visa non haji, haji ilegal, bahkan sampai naudzubillah min dalik. Ini ada jamaah haji yang lagi-lagi asalnya dari Indonesia kaum muslimin, yang mereka justru malah berbuat kesyirikan di tanah suci kaum muslimin. Padahal ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka mengatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan kerajaan hanya bagimu, dan tidak ada sekutu bagimu. Tapi gimana ceritanya? Beribadah haji tapi sambil berbuat kesyirikan. La ilaha illallah. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Ya, jadi Jabal Rahmah ini Kang Aman, tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Dan juga Jabal Rahmah ini termasuk ke kawasan Arafah, ya, tempat wukufnya jamaah haji. Ya. Dan bukit ini juga disebut bukit kasih sayang ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Jadi tempatnya itu sekarang lebih bersih dan rapi. Ya. Tapi jangan salah, dijaga ketat lah. Dijaga ketat. Nih ya. Jalan itu tuh, jalan ini nih, dari sini ini jalan. Dulu tuh bisa masuk mobil ke sini nih. Ya. Kita bisa mendekat mobil ke sini. Tapi sekarang nggak bisa ya. Dijaga ketat. Bukan tanpa sebab, setiap tempat bersejarah di Mekah itu dijaga ketat karena ada sesuatu. Nah, sekarang kita mau ngebongkar pernah terjadi apa di sini ya. Kenapa pemerintah Arab Saudi memperketat setiap tempat bersejarah. Kita jangan dulu naik lah ya. Ya, ini di Jabal Rahmah kaum muslimin ya. Memang kalau namanya saja sudah Jabal Rahmah ya, memang ya bukit kasih sayang kaum muslimin. Dan tempat ini memang disebut sebagai tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa, di mana disebutkan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, ini terpisah selama 200 tahun kaum muslimin ya. Setelah kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah ini, sehingga Jabal Rahmah ini menjadi tempat yang sangat bersejarah. Disinilah dimulai peradaban manusia di muka bumi kaum muslimin. Akan tetapi kemudian tempat ini ternyata dijadikan tempat yang dikeramatkan oleh sebagian kaum muslimin ya, dijadikan tempat untuk berbuat kesyirikan ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Pasti ditemukan hal-hal yang mungkin harus dibahas untuk mengedukasi para calon jemaah haji dan jemaah umroh di tahun yang akan datang. Kita mungkin melihat batu ini hanya terlihat biasa ya, tapi ketika kamera ini didekatkan akan terlihat menjadi mengerikan, luar biasa. Dan ini ada nama saya, Allahu Akbar, tapi ujungnya doang guys. Nah, coba lan tong di ada ujung nama saya, Allahu Akbar. Tuh coba lihat ya, batu yang ada di Jabal Rahmah itu ditulis-tulis nama orang kaum muslimin. Dan tentu ya, menulis nama-nama yang seperti ini di tempat-tempat yang seperti ini bukan tanpa tujuan kaum muslimin ya, bukan tanpa i'tiqad tertentu ya. Ada i'tiqad mereka, mungkin mereka berharap nanti ketika menulis namanya ya mereka akan kembali datang ke tempat tersebut. Atau mungkin menulis namanya ya, kemudian menulis nama orang yang mungkin ingin didekatkan kepada dirinya, ya, sehingga berharap dengan menulis namanya dan nama orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dirinya dengan orang yang
namanya ditulis. Ya Allah, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Ya, jadi untuk para calon jemaah haji dan jemaah umroh di masa yang akan datang, kalau mendatangi tempat bersejarah itu jangan mengotori tempat bersejarah. Ini kan sebenarnya udah dibersihkan kan? Iya, udah dibersihkan pakai thinner atau gimana gitu ya. Iya. Kemarin kita kesini ini tutup. Sekarang setelah haji ini penuh lagi. Penuh lagi ya, Coba. dengan coretan. Coba dengan ya, tulisan. yang merasa menulis Tasya Mulyana Kartini, Allahu Akbar, ini tidak dianjurkan. Ini hanya dilihat di luarnya, belum di lubang-lubang kecil. Tuh coba kaum muslimin ya, sekedar dengar namanya saja itu sudah bisa dipastikan itu orang yang asalnya dari mana kaum muslimin ya. Jamaah haji, jamaah umroh yang menulis-nulis di sana itu jamaah haji dan jamaah umroh dari mana? Sudah ketahuan dari Indonesia. Dan memang kalau kita baca memang dari Indonesia ya. Tulisannya Tasya Mulyana Kartini ya. Terpanggil ke Baitullah umroh dan haji. Jelas ini kelakuan orang Indonesia kaum muslimin. Ya bisa dipastikan lah dari mana sih kaum muslimin? Siapa lagi kalau bukan Aswaja? Mereka ini kalau ada sesuatu yang menurut mereka ini aneh, mengagumkan dan sebagainya, udah ngalap barokah sama batu. Ya Allah. Ya, coba kita cek ke lubang-lubang kecil. Yang mengerikannya itu yang saya perhatiin di sini itu banyak banget ini kan. Foto pusar bayi. Ya, coba kita sekarang ini ada apa? Ya. Ada ruang di bawah batu ini. Kita lihat ada apa aja. Ada apa aja kira-kira? Apa yang terlihat di sini? Ini sebenarnya saya bikin video. Nah, ini ada anak kecil. Anak kecil. Ini mungkin ya niat mereka itu Iya. menyimpan sesuatu di sini kayak anak kecil supaya terpanggil mungkin. Iya. Terus apaan ya? Kang, seperti ada KTP tuh. Serius, ini kayak KTP Indonesia apa? Iya. Ih, tapi jangan ditunjukin. Ini ada KTP Indonesia, guys. Allahu Akbar. Tuh kan, Indonesia. La ilaha illallah. Indonesia ini terkenal dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya kan? Tapi ternyata kelakuannya seperti itu kaum muslimin. Masih kental dengan kesyirikan. Ya, percaya dengan hal-hal tahayul, khurafat. Itu percaya. Ya, ada tempat yang aneh, nyeleneh dikit sudah dianggap barokah. Bahkan kemarin sempat viral di Pekalongan kalau nggak salah ya. Ada air PDAM yang bocor. Itu kan ada yang nganggapnya aneh. Kok ada air keluar dari tempat ini dianggap aneh. Orang-orang rebutan air itu dikira barokah. Nggak taunya air PDAM yang bocor. Allahu Akbar ya. Gimana belajar agamanya kaum muslimin ya. Ya tapi nggak mengherankan ya, tokoh-tokoh agama mereka saja mengatakan ada wali-wali Allah itu yang gila, wali majedub. Orang gila saja dianggap wali di negeri kita ini kaum muslimin. Ya. Ajaran dari mana itu? Ya. Siapa wali gila di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, atba'ut tabi'in. Siapa wali gila di zaman mereka tuh siapa? Nggak ada. Orang gila kok dianggap wali, ya. Ya mereka ngalap barokah sama ya macam-macam, sama batu, sama gong, sama kebo. Ngalap barokah sama hal-hal yang seperti itu. Parah, ini ngalap barokah sama apa? Sama batu yang ada di Jabal Rahmah ya. Na'udzubillah min dzalik. Lagi-lagi Indonesia membuat malu kaum muslimin ya. Parah. Serius ini KTP Indonesia? Iya, KTP. Yang hilang atau yang gimana kira-kira Oh, ya? ini orang Jawa, Lan. Oh ya, orang Jawa. Ini KTP Indonesia loh, ya. Iya, itu ada itunya tuh. KTP Indonesia. Ada apa namanya, Garuda. Ini hilang atau ditaruh ya? Hilang bisa jadi, Coba, ditaruh taruh. juga bisa jadi. Ntar dulu ya, mau saya bersihin. Tapi nggak saya tunjukin identitasnya ya. Iya, enggak, jangan. Mau saya lap dulu nih. KTP itu kan sekarang seumur hidup kan Iya. di Indonesia. Ini orang, maaf ya, saya nggak bisa menyebut nama daerahnya, takutnya ada yang kesinggung gitu.
ini KTP Indonesia. KTP Indonesia ditinggalkan di sini, dan ini sebenarnya sama sekali tidak dianjurkan. Ya, jauh-jauh haji ke Indonesia, nunggunya itu sampai Haji ke Tanah Suci. Hah? Hajinya ke Tanah Suci bukan ke Indonesia. Iya. Coba. Iya, dari Indonesia ke sini niat untuk ibadah malah dikotori. Makanya untuk para ini mending disimpan atau dibawa pulang ke Indonesia. Ini bisa loh. Saya datangi ke kampungnya karena semuanya tertulis di sini lah. Iya, lengkap itu. Iya. Mungkin yang hilang, Kang. Ibu Khadijah namanya. Bisa aja Kang Alman nanti kan mau pulang ke Indonesia dianterin ke rumahnya. Tapi jauh. Mungkin yang hilang Jawa itu. ini Jawa Timur. Iya. Kita nggak seuzon, mungkin hilang kan. Nah, ini mending ditaruh lagi aja ya. Ditaruh lagi ya. Yang ngeri itu di sini saya perhatiin banyak pusar lah. Nah, ini pusar nih. Iya, pusar bayi. Pusar bayi. Dah kaum muslimin ya, ini nggak diragukan lagi ya, kelakuan orang-orang Aswaja ya. Terutama ya, ini bukan masalah rasis ndak rasis kaum muslimin ya. Memang ya, keyakinan-keyakinan yang seperti itu memang banyak diyakini oleh orang-orang Jawa kaum muslimin. Jadi puser bekas anak itu ya kadang-kadang ada yang nyimpen. Ada yang nyimpen katanya nanti bisa jadi obat ketika anaknya yang punya puser itu sakit, atau saudara kandung dari anak yang pusernya disimpan itu sakit, itu bisa jadi obat katanya. Dan ya banyak keyakinan-keyakinan khurafat sebenarnya kaum muslimin terkait masalah yang seperti ini ya. Bahkan ya tradisi ari-ari ya, plasenta bayi itu harus dikubur di depan rumah, harus dipasang lampu, dikasih pensil, dikasih buku. Ya itu kita tahu itu kebiasaan orang mana kaum muslimin. Memang keyakinan mereka aneh-aneh, sampai tali pusar juga dibawa ke Tanah Suci. Allahu Akbar. Parah memang kaum muslimin ya. Ya, ini satu ya. Iya. Terus ini apa? Pusar tuh, pusar ada lagi di sebelah sini. Ini. Jepitan pusar bayi. Iya, dan ini bukan 1, 2 tuh. Ini pusar, jepitan pusar ya. Coba dan kita ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain. Iya, istan sesuai ya, istan sesuai. Halal instan. Tuh, ada bolong di sana. Ada bolong. Silai kan. Tuh Kang, iya ada lubang lagi Kang. Coba lan duduk di situ. Ini lubang ini. Aduh, sorry guys. Awas hati-hati Kang. Ini guys, lubang ini. Coba sebelah situ lah, sebelah sini. Lubang ini kalau saya korek, ini ngeri banget. Bukan ngeri karena hantu, enggak. Jadi banyak perbuatan para jemaah haji dan jemaah umroh yang takutnya nanti ditiru. Justru saya bikin video ini supaya jangan terulang. Udah 3 kali saya bikin video di sini lah. Kemarin udah bersih tapi ada lagi ya. Ada lagi. Seperti yang baru ini. Mau ke dalam Kang. Coba kita kodok jangan. Kodok itu Bang. Kodok bukan bangkong. Nih ya. Maaf. Coba lihat dulu Kang. Ini nih, mau saya ambil. Najan godok anu kotor-kotor. Itu. Bisa Kang? Ada apa itu? Ini fotonya foto baru lah. Orang kita kayaknya. Iya. Orang kita. Sekali lagi. Sempat itu banyak lah. Banyak dia. Jurus kodoknya luar biasa Kang Alman ini. Sebelah sini lah, sebelah sini. Aduh. Ya. Iya banyak banget ya. Jadi ini saya taruh lagi lah. Maaf ya. Jangan tersinggung. Tapi ini perbuatan yang memang tidak dianjurkan. Tuh, ini ada yang berserakan ke bawah. Tuh, ada yang jatuh ke bawah ya. Suami istri. Widih. Suami Dimas Bagus Anggi. Triuda. Jaga hatimu untukku. I love you. Ya mungkin tujuannya baik ya. Tujuannya baik tapi caranya yang salah.
Jadi kita di sini tuh ini baru di bawah ya. Saya taruh lagi di sini. Kemudian di bawah apalagi kacau. Tukang ini banyak yang diselip-selip. Taruh. Saya mau nyari buat ngolek ini. Taruh dulu guys. Tuh. Apa itu Kang? Nah, ini ya. Ini tulisan ini. Tulisannya. Nah. Usaha bayi. Oh, tapi bukan sih. Tulisan. Bahasa mana itu? Bahasa kita juga. Apa katanya Kang? Nama-nama itu. Nama-nama itu. Iya. Iya. Oh jadi gini mungkin Kang Alman alasannya orang yang coret-coret di batu ini biar kuat mungkin tulisannya Kang. Kalau tulisan di kertas mungkin kehujanan habis, makanya nyoretnya di batu. Dibersihin. Nah ini apalagi coba. Tuh ini kalau ya? kita masuk ke lubang ini, lebih parah. Jadi coba kita kesini lagi lah. Tapi Kang Alman saya yakin ini yang nyimpen foto di sini yang nulis kebanyakan titipan Kang. Allah alam. Allah alam ya. Yang lubang-lubang itu. Kang Alman lagi mencari lubang-lubang ini. Saya tuh yang Sini Kang, sebelah sini Kang. masih jadi buah ya. Ini ada yang numpuk batu, Deh, kreatif ini. numpuk batu di sini. Apa lagi ya? Ini kita di bawah nggak naik ke atas. Di bawah nggak naik ke atas ya. Yang lebih banyak biasanya di atasnya Kang. Oh, parah ya. Itu juga foto Kang. Di bawah Kang Alman tuh. Oh iya. Iya. Kok fotonya orang Indonesia gitu loh. Nah ini nih. Tuh. Ya. Foto titipan. Tapi saya melihat secara langsung nggak pernah sih Lan. Iya. Coba kita lihat ke lubang sana. Ayo. Kita jalan ke lubang sana. Untuk kali ini berarti vlog khusus pencari lubang. Iya, kita mengedukasi loh, mengedukasi. Ada orang Arab. Gimana Kang? Kita main ke atas aja langsung. Iya. Jadi video kali ini sebenarnya saya bukan untuk kali pertama saya bikin video di sini, tapi untuk yang keempat kalinya sih naik. Ke beberapa kali ya. Dan memang bukan cari sensasi, tapi memang untuk mengedukasi gitu loh kan, mengedukasi para calon jemaah haji. Dan ternyata masih sampai KTP ditaruh di sini. Maksudnya apa? Ini bukti kasih sayang, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi ngos-ngosan nih. Berapa menit lah? 12 ya. Oke. Tuh. Ada lagi? Ada lah. Ini foto kayaknya nih. Iya pasti, itu sampai dilaminating fotonya itu. Iya. Beneran gila. Apa itu? Banyak banget di sini. Lebih banyak di sini ya. Rambut. Foto itu sampai ini nggak dibersihin gitu ya? Hah? Iya. Kayaknya kenal ya. Jangan subscriber kita. Oh, Yayat. Aduh kaget kiranya Yayat. Iya, Yan. Sini. KTP. Ada KTP lagi. KTP lagi, tapi jangan ditunjukin KTP-nya. KTP, guys. Berarti bukan yang ketinggalan ya? Wah, ini Mas Awi nih. Deket Mas Awi. Iya. Ini KTP, saya nggak nunjukin ininya. Ini KTP lagi. Tuh. Ini jemaah haji kemarin kayaknya kan, karena masih baru. Iya. Tuh. Ya. Allahu Akbar. Sayang, sangat disayangkan datang ke sini hanya untuk naruh. Enggak boleh. Kan menurut kamu gimana Lan? Iya. Nggak boleh Kang, karena yang pertama mengotori Nah, tempat. itu sih, jadi kita tuh zolim gitu, mengotori tempat. Sekali lagi, aduh sampai ngos-ngosan. Jadi biar durasinya tidak terlalu panjang, sekali lagi
untuk sebelah sini lah, sebelah sini. Sekali lagi untuk para calon jemaah haji di tahun depan, mudah-mudahan ada yang nonton video ini, jangan sampai naro foto, KTP, Coret-coret batu. coret-coret batu. Ini kemarin bersih loh, sekarang Allah. Dah kaum muslimin ya, itu video dari channel Alman Mulyana kaum muslimin. Ya nggak tahulah ya gimana jamaah haji asal Indonesia ini ya. Kok masih banyak yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu kaum muslimin. Masih banyak yang percaya dengan ya hal-hal yang tahayul, khurafat, sampai akhirnya mereka terjerumus di dalam perbuatan kesyirikan. Ya memang karena tokoh-tokohnya mengajarkan seperti itu kaum muslimin. Ya. Padahal konsekuensi ketika seseorang itu berbuat kesyirikan, itu amal ibadahnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba baca surat Az-Zumar ya, ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya sudah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ya, apabila engkau berbuat syirik, niscaya akan kami hapuskan amalan-amalanmu dan dipastikan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Itu nabi kaum muslimin, apalagi orang selainnya. Ya, kok malah berbuat syirik kaum muslimin. Ya Allah, ya. Memang Indonesia seperti itu kaum muslimin. Ya lihat, ya tempat-tempat kesyirikan di tempat kita ini masih banyak. Kuburan-kuburan. Ya, kuburan dikeramatkan, dijadikan tempat untuk ngalap barokah, minta-minta di sana. Ya bener lah kalau pemerintah Arab Saudi itu menyembunyikan makam-makam tokoh-tokoh Islam. Ya, terutama makam keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, para sahabat, para syuhada, ya, disembunyikan, dirahasiakan tempatnya. Karena kalau tidak, sudah kaum muslimin, ya. Jamaah haji asal Indonesia, apalagi orang-orang aswaja, udah, ya, mereka bakal meramaikan kuburan daripada Masjidil Haram, daripada Masjid Nabawi. Ya, banyak yang ngalap barokah. Ya, sedangkan cuman batu-batu di Jabal Rahmah saja jadi tempat untuk ngalap barokah, jadi tempat untuk berbuat kesyirikan. Apalagi kalau ada kuburan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya kuburan para syuhada, ya, udah, ya. Maka benerlah kaum muslimin ya, meskipun dicaci maki sama tokoh-tokoh aswaja bahwasanya Arab Saudi ini menghilangkan makam-makam bersejarah dalam Islam, nggak apa-apa ya, meskipun difitnah, padahal makamnya ada, hanya saja tidak diekspos keberadaannya, tempatnya, karena dikhawatirkan ya seperti ini, dijadikan tempat untuk ngalap barokah, dijadikan tempat untuk berbuat kesyirikan. Bahkan seorang tokoh aswaja, Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro mengatakan apa? Seandainya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu yang menjaga bukan orang-orang yang disebut Wahabi. Mungkin tiang-tiang yang ada di Masjidil Haram, tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi itu sudah dijadikan bahan untuk ngalap barokah oleh banyak orang, ya, terutama aswaja kaum muslimin. Ya Allah, ya, ibadah haji, ya, di mana ibadah tersebut adalah ibadah yang seharusnya murni untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, malah mereka campur dengan kesyirikan. Memalukan kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kaum muslimin ya. Dan ini ya pentingnya belajar tauhid kaum muslimin ya. Tauhid itu penting, pondasi ya, supaya kita tidak terjerumus dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini kaum muslimin. Kalau tauhidnya belangsak, sudah ya, alamat agamanya rusak. Bisa dipastikan itu kaum muslimin ya. Oleh karenanya selektiflah di dalam mengambil ilmu agama kaum muslimin ya. Seorang ulama besar mengatakan inna hadzal ilma dinun fangdur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Jangan mengambil ilmu agama dari orang-orang yang menolak ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Ya. Kalau orang-orang yang menolak, bisa dipastikan akidah mereka nggak jauh beda dengan akidah-akidah orang yang ngalap barokah di Jabal Rahmah tadi kaum muslimin ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.